Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah pengelolaan kelas atau manajemen kelas untuk setelah minggu kemarin jeda untuk UTS. Jadi untuk kali ini saya akan melanjutkan lagi manajemen pengelolaan kelas dengan membahas tentang iklim dalam suatu kelas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jadi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana nanti kalian dalam manajemen atau mengelola kelas, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi, baik itu antara guru dengan murid, juga antara murid dengan murid, terus bisa dengan interaksi yang lain. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di kelas itu sangat dipengaruhi oleh banyak berbagai faktor. Jadi baik itu dari faktor gurunya sendiri, terus siswa, ada fasilitas penunjang. Jadi contohnya bagaimana fasilitas di sekolah tersebut, terutama di dalam suatu kelas, baik itu bagaimana fasilitas tentang fisiknya, misalnya bagaimana dengan suasana di ruang kelas tersebut, apakah di suatu kelas tersebut misalnya ada papan tulis. Kalau sekarang sudah mengarah ke teknologi, sudah memakai proyektor, atau apakah di kelas tersebut suasana untuk ventilasinya, misalnya bagaimana, apakah jendelanya ada atau tidak, terus apakah menggunakan kipas angin atau AC. Itu sangat mendukung nanti dalam proses kegiatan belajar, bagaimana proses interaksi pembelajaran nanti bisa berjalan dengan kondusif, bisa berjalan dengan baik. Interaksi antara tadi guru siswa, terus antara siswa dengan siswa itu sangat berpengaruh nanti dalam proses kegiatan belajar. Jadi dari ketiga faktor ini sangat menunjang nanti untuk bagaimana proses kegiatan belajar mengajar nanti bisa berhasil atau tidak. Terus ada tinjauan yang dikemukakan oleh Nasution di tahun 2003, yaitu bagaimana tinjauan suasana atau classroom climate, ya. Jadi menurut beliau ada 3 jenis suasana nanti yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran, terutama di kelas, berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajar materi pelajaran. Jadi di sini yang dilihat itu dari sudut pandang gurunya, ya, yang diamati oleh peserta didik atau siswa atau anak tersebut.
Yang pertama yaitu bagaimana suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter. Jadi suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau di sini saya menilai, jadi guru ini dibilang guru yang istilahnya galak ya, atau mungkin ditakuti oleh siswa, dikarenakan ini tadi ada sikap otoriter dari seorang guru dalam mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Contohnya, jadi misalnya materi yang telah disampaikan oleh seorang guru itu tidak boleh disanggah atau tidak boleh itu dikatakan tidak benar oleh siswa. Jadi menurut guru itu apa yang telah disampaikan itu sudah benar. Terus ada lagi yang kedua, ada manajemen kelas, suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ya. Jadi permisif itu suasana kelas dengan sikap guru yang ditandai dengan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan. Terus ada lagi frustasi, larangan, perintah atau paksaan. Jadi untuk sikap kedua, guru ini bisa dikatakan guru yang halus ya, guru yang mungkin disenangi oleh guru-gurunya, karena di sini guru bersifat permisif ya. Jadi guru tanpa melakukan suatu tekanan, tanpa memberikan perintah yang keras, tanpa ada larangan, tanpa ada paksaan. Jadi di sikap kedua ini dinamakan guru yang bersifat permisif. Terus ada lagi yang ketiga, bagaimana suasana kelas dengan sikap guru yang real ya. Real itu bisa dikatakan nyata. Jadi suasana kelas dengan sikap guru yang ditandai dengan apa adanya ya, yang disertai dengan pengendalian ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Jadi di sini guru bisa memposisikan bagaimana kalau mungkin ada pertanyaan dari seorang murid atau siswa, guru menanggapi, dan mungkin guru juga memberikan kesempatan bagaimana anak atau siswa dalam proses kegiatan belajar, bagaimana memperhatikan bagaimana nanti sikap serius, bagaimana nanti sikap santai, bagaimana guru memberikan kesempatan bertanya kepada muridnya. Terus dalam pendekatan sosial emosional kelas, jadi menurut Nana Sujana itu ada 3 ya. Jadi sosio emosional di dalam suatu kelas. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar itu mesti menemui 3 aspek sosio emosional dalam suatu kelas. Mesti muncul di dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu bagaimana suasana autokrasi ya. Jadi autokrasi itu guru banyak menerapkan perintah.
Jadi kalau di sini menggunakan kekerasan, penekanan, persaingan, hukuman dan ancaman untuk maksud pengawasan perilaku siswa. Nah ini tadi. Jadi guru dianggap guru yang killer atau guru yang galak atau guru yang tidak sesuai siswa karena menerapkan ini autokrasi ya. Jadi menggunakan kekerasan ya, terlalu menekan ya, mengancam. Nah, jadi sebenarnya itu juga akan membentuk karakter siswa itu biar disiplin, biar tertib, biar proses kegiatan belajar mengajar itu kondusif. Terus yang kedua yaitu bagaimana suasana laissez faire ya. Jadi di sini guru terlalu sedikit bahkan sama sekali tidak memperhatikan kegiatan atau kepemimpinan serta banyak memberikan kebebasan kepada siswa ya. Kalau di sini bisa dikatakan guru itu lemah lembut ya. Jadi mungkin kalau ada siswa atau murid yang tidak memperhatikan dalam proses kegiatan belajar, itu guru juga tidak menegur ya. Jadi siswa dibiarkan untuk mungkin ramai atau bermain atau gocek dengan temannya, gitu ya. Namanya suasana laissez faire. Terus yang ketiga ada suasana demokratis ya. Nah, yang ketiga itu guru memperlakukan siswa sebagai individu yang dapat bertanggung jawab ya. Jadi berharga, mampu mengambil keputusan dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, ya di sini guru ya untuk melakukan proses kegiatan belajar dengan anak atau peserta didik itu dimunculkan suasana demokratis ya. Biar apa? Biar anak punya rasa percaya diri, saling menerima dan percaya satu dengan yang lain ya. Jadi bagaimana di sini guru memberikan kesempatan pada siswanya bagaimana untuk melakukan diskusi antar siswa, bagaimana siswa untuk mempresentasikan atau melakukan belajar untuk mengungkapkan pendapat di muka umum ya, atau mungkin siswa disuruh ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan temannya, dengan gurunya. Jadi di sini maksudnya bagaimana guru memberikan rasa percaya diri kepada murid ya. Di yang ketiga ini guru yang baik ya. Jadi dikatakan guru yang demokratis gitu ya. Terus bagaimana menciptakan iklim kelas yang kondusif sekarang ya. Jadi kalau proses kegiatan belajar mengajar di kelas ini tidak kondusif ya, baik antara guru siswa, siswa dengan siswa itu tidak berjalan dengan baik, itu tidak mungkin nanti akan berhasil dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tujuannya jadi menciptakan iklim yang berkualitas dan kondusif. Ini mesti tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi baik belajar secara kognitifnya ya, jadi secara pengetahuannya, terus ada lagi dari segi keterampilan atau dari psikomotoriknya, terus ada lagi dari sikapnya ya. Jadi bagaimana attitude siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar itu harus ketiganya itu harus bisa berjalan
Jadi faktor yang perlu diperhatikan nanti dalam menciptakan kelas yang biar kondusif, biar berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi bagaimana siswa belajar atau namanya student center ya. Jadi pembelajaran ini dipusatkan pada siswa ya. Dari namanya student center. Jadi di kurikulum 2013 sekarang ini sudah diarahkan ke sini ya. Jadi siswa yang aktif untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi guru atau pendidik itu hanya sebagai fasilitator. Terus yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Biasanya guru memberikan reward ya di sini. Misalnya kalau bagaimana siswa aktif dalam diskusi, siswa aktif dalam mengerjakan tugas, siswa aktif maju ke depan untuk mengerjakan soal yang telah diberikan oleh gurunya. Terus yang ketiga, guru bersikap demokratis dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jadi guru tidak terlalu otoriter ya, memberikan kebebasan ya. Bagaimana guru dalam menyampaikan materi, setelah materi selesai mungkin ada siswa yang tidak jelas, diberikan kebebasan untuk bertanya. Kalau ada siswa ramai sendiri atau ramai dengan temannya membuat kegaduhan, itu juga perlu diperhatikan. Itu bersifat demokratis. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses belajar sebaiknya dibahas secara dialogis ya. Guru yang baik itu melakukan dialog dengan siswa atau peserta didik, diajak berkomunikasi ya. Jadi di proses kegiatan belajar mengajar, karena di kurikulum 13 sekarang itu sudah diarahkan yang aktif itu siswanya. Jadi guru juga harus melakukan dialog ya. Bagaimana diskusi dengan peserta didik itu juga harus diperhatikan ya, didekati dengan melakukan pendekatan baik secara kelompok maupun secara individual. Terus yang kelima, lingkungan kelas yang sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dalam mendorong terjadinya proses pembelajaran. Jadi yang kelima ini maksudnya, jadi biasanya kita arahkan bagaimana posisi tempat duduknya ya. Jadi tempat duduk itu tidak permanen, jadi dibuat moving ya. Jadi dibuat mungkin tempat duduknya itu posisi siswa itu selalu diubah, hanya dibuat rolling ya. Jadi siswa itu biar tidak jenuh atau bisa berkomunikasi antar temannya ya. Terus yang keenam, jadi menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat ya. Karena sekarang informasi itu mudah dicari, baik melalui buku, baik melalui teknologi informasi, melalui internet gitu ya. Jadi informasi itu tidak hanya didapat dari seorang guru, jadi siswa atau murid juga diberikan kebebasan untuk mencari informasi. Syukur di kelas itu punya perpustakaan mini ya. Jadi ada
untuk membaca atau mencari informasi lewat buku tersebut. Kalau di rumah mungkin disuruh untuk mencari lewat tadi media, media elektronik ya. Jadi ada 6 ya. Jadi dalam menciptakan kelas yang kondusif ya. Jadi belajar dipusatkan pada siswa, yaitu studi center ya. Terus ada yang kedua, siswa diberikan reward ya, diberikan semacam hadiah ya, untuk memberikan semangat pada siswa. Terus yang ketiga yaitu bersifat demokratis ya. Terus keempat dialogis ya. Terus yang kelima disetting bagaimana untuk lingkungan kelasnya. Terus yang terakhir yaitu tentang sumber informasi belajar. Jadi saya kira untuk materi hari ini jadi sampai di sini dulu. Jadi di sini ada tugas ya, silahkan nanti mencari kasus nyata atau real di kelas tentang masalah pembelajaran yang berhubungan dengan iklim kelas ya. Minimal silahkan kalian searching atau mencari di internet 5 kasus, terus kemudian uraikan bagaimana cara penyelesaiannya ya. Silahkan dikerjakan, bisa ditulis tangan atau diketik silahkan. Terus minggu depan kita pertemuan lagi, dipresentasikan ya. Jadi untuk mata kuliah manajemen kelas saya kira sampai di sini dulu. Saya akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.